PPP lolos ambang batas parlemen, Sandiaga, kami dukung kelanjutan program Jokowi. P3 ini kan partai pendukung pemerintah. Jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada 2 menteri, ada 1 wamen, ada 1 utusan khusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut, tapi dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa. Karena apa yang disampaikan Pak Sandi sebenarnya adalah hal yang memang juga berkembang, meskipun tentu semuanya belum kita akan putuskan sampai dengan rekapitulasi partai secara nasional nanti tanggal 20 Maret. Bahwa memang ada wacana di internal, ada dua pandangan bahwa yang satu menghendaki gabung dengan yang menang, yang satu tetap di Bu Mega. Itu kan memang ya itu hal yang harus difahami secara wajar. Tapi nanti akhirnya, kalau saya menduga akhirnya juga apa yang dinyatakan oleh Bang Sandi itu akan yang diambil keputusan gitu kan. Jadi nanti pada akhirnya akan ke sana. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno membeberkan langkah Partai Persatuan Pembangunan PPP usai lolos ambang batas parlemen berdasarkan realkon sementara Kapulku. Menurut Sandi, dengan hasil tersebut PPP akan konsisten mendukung keberlanjutan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo. PPP alhamdulillah sudah mendapatkan suara di atas 4%, tetapi tentunya kita harus mengamankan sampai nanti akhir Maret penghitungan final dari KPU. Ini tentunya warisan dari para ulama dan para kiai, sekaligus pesan titipan agar PPP ini harus menjadi bagian daripada persatuan Indonesia, penguatan ukhuwah kebangsaan, ujarnya, Minggu 25 Februari 2024. Pernyataan tersebut juga sekaligus menjadi jawaban soal posisi PPP dalam pemerintahan presiden selanjutnya. Selesai pengumuman resmi dari KPU, Sandi mengatakan, PPP akan melakukan rapat pimpinan nasional Rapimnas untuk membahas dukungan bagi presiden terpilih. Nanti ke depannya, PPP akan mendukung program kerja yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama 2 periode. Tentunya setelah proses penghitungan KPU, kita akan menggelar Rapimnas untuk mendengar masukan dari para ulama, para kiai, dan kader kita, pungkas Sandi. Merujuk Sirekap KPU Perkamis 22 Februari 2024 dengan data masuk 61,36%, PPP berhasil memperoleh 2.807.799 atau 4,05% suara. Dengan total perhitungan sementara tersebut, PPP berpotensi lolos ke parlemen. Politikus PPP Muhammad Romahur Musi menyebut usulan hak angket yang didorong Capres Ganjar Pranowo bukan hanya sekadar mengubah atau tidak hasil pemilu, lebih dari itu, hak politik ini bertujuan untuk pengakuan adanya dugaan kecurangan pada pemilu tahun 2024. Kenapa kemudian muncul Mas Ganjar mendorong penggunaan hak angket atau interpelasi untuk meluruskan dan membuka kepada publik bahwa kecurangan bahwa kecurangan itu ada, ujar politikus yang akrab disapa Romi tersebut, dikutip dari kanal YouTube Total Politik pada Senin 26 Februari 2024. Romi menyebut wajar bila orang mencibir yang kalah pasti menuduh curang, karena baginya tudingan itu bagian dari demokrasi. Loh, kalau menuduh curang saja tidak boleh berarti bukan demokrasi? Anda itu sudah menang, harus mau dituduh apa saja begitu? Jangan marah dituduh apa saja, yang penting sekarang beradu bukti. Katanya, hak angket, kata dia, akan membuka secara resmi pengakuan jika memang ditemukan adanya kecurangan. Tentu ini hak angket membuka secara resmi dan membuat negara mengakui bahwa kecurangan itu ada, ujar. Kendati Romi mengakui konsekuensi maksimal bila pembuktian kecurangan itu memang ada ialah maksimal pemungutan suara ulang. Namun, menurutnya, toh kalaupun harus pemungutan suara ulang, juga saat ini sudah berjalan. Ada beberapa TPS yang melakukan pemungutan suara ulang PSU karena ditemukan dugaan pelanggaran. Jangan kemudian pemilu didua kalikan misalnya, kemudian coblos lagi ngilang-ngilangin duit atau buang-buang duit. Sekarang saja sudah dilakukan, sebelum dilakukan hak angket PSO.
katanya.